Bersyukur Tuhan, Kau tahu setiap kelemahan kami, Kau tahu setiap kekurangan kami, Kau bahkan tahu setiap dosa-dosa kami. Tapi tetap Engkau memandang kami berharga. We thank you. Saking berharganya bahkan sampai Kau rela berkorban, mengorbankan nyawamu di kayu salib, demi supaya kami bisa memanggil Engkau Bapa. Hari ini kami datang dengan keyakinan penuh bahwa Engkau milik kami dan kami milik-Mu. Dan tidak ada satu hal pun yang sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu. We thank you, Jesus. Hari ini terlepas apapun masalah kami datang. Kami alihkan fokus kami mau fokus untuk menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus buka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima apapun yang telah Engkau siapkan buat kami. Engkau dapati kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi juga pelaku firman. Dan belajar taat, sehingga Engkau dapati kami sebagai anak-Mu yang setia. We thank you. Kami mau mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak Tuhan sama-sama katakan, amin, amen. Saudara bersyukur ada di rumah Tuhan hari ini. Berikan terima kasih saudara sekali lagi buat Tuhan kita. Juga buat teman-teman JBCC Worship, thank you. Thank you so much. Sebelum saudara duduk hari ini, boleh kasih tahu sama diri saudara sendiri, gak kebetulan saya ada di sini hari ini. Yang di online juga kasih tahu, gak kebetulan saya ada di sini hari ini. Silakan duduk saudara semua. Kita sudah masuk di bulan April. Sudah lewat 3 bulan di tahun ini. How are you guys so far? Everything good? Di bulan April ini kita nanti di tengah bulan kita sama-sama akan merayakan Jumat Agung dan Hari Paskah. Kita mengenang kembali betapa besarnya pengorbanan Tuhan di kayu salib buat kita. Itu sebabnya di bulan ini kita sama-sama akan membahas tema baru, tema yang sangat penting. Yaitu mengenai sacrifice, mengenai pengorbanan. Kenapa penting saudara kita membahas mengenai sacrifice? Karena di zaman sekarang ini kita terbiasa yang namanya mengejar kenyamanan. Betul ya? Kita bahkan dididik untuk mengejar kenyamanan. Saya tahu bisnis yang makin maju, itu biasanya bisnis yang bisa menawarkan kenyamanan terbaik. Comfort, convenience. Itu kata-kata kunci kalau mau sesuatu lebih maju lagi. Saking dimanjanya kita sama kenyamanan, sampai kalau ada situasi yang gak nyaman dikit aja, kita complaining. Kita mengeluh, kita ngedumel. Wifi pelan dikit, ngeluh. Mesti antri dikit, nunggu lama dikit, mengeluh. Repot banget sih ini gereja, mesti tiket war, mengeluh. Jadi konsep berkorban itu agak asing saudara, karena ketika kita berkorban, kita perlu melepas yang namanya kenyamanan. Betul ya? Jadi prinsip firman Tuhan itu counter culture, berbeda dengan ajaran dunia. Alkitab mengajarkan semakin kita menjadi pengikut Kristus, harusnya kita semakin bersedia untuk berkorban. Harusnya kalau kita semakin mengaku kita ini anak Tuhan, kita harusnya semakin bersedia untuk berkorban. We are called to sacrifice. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan lebih dahulu bahwa dia rela tinggalkan semua kenyamanan di surga. Dia datang ke dunia untuk melayani saudara dan saya. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Melayani itu gak nyaman saudara. Dilayani itu nyaman. Jadi kalau saudara datang hari ini ke gereja, saudara bisa duduk dengan nyaman mendengarkan firman Tuhan. Saudara dilayani, posisi saudara hari ini lebih nyaman dibandingkan volunteers yang hari ini melayani. Kalau saudara mungkin gak tahu, banyak volunteers yang misalkan melayani saudara sekarang di service kedua, mereka sampai gak bisa ikut kebaktian di service kedua, mereka perlu ikut kebaktian selanjutnya, service ketiga ataupun keempat, karena mereka harus bertanggung jawab melayani saudara. Jadi posisi mereka lebih tidak nyaman dibandingkan saudara. Tapi kalau kita mau mengikuti teladan Yesus, kita harusnya mau bersedia berkorban. Kita harusnya gak cuman berhenti menjadi consumer Christian. Saudara tahu consumer Christian? Orang Kristen yang datang cuman mentalitasnya mau menerima.
mau consume, mau menilai. Tapi nggak ada keinginan untuk juga berkorban buat orang lain. Bahkan salah satu tanda kedewasaan seseorang diukur dari seberapa bersedia dia berkorban buat orang lain. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai sacrifice, saya mau kita samakan dulu definisi sacrifice itu apa ya? Apa kira-kira definisi sacrifice, pengorbanan menurut saudara? Apa? Ada teman saya dulu sempat kasih tahu saya, Kak, berkorban itu kayak gini nih. Misalnya saya lagi sama pacar saya pergi makan fast food, fried chicken. Saya rela cuman makan dagingnya, tapi kulitnya saya kasih ke pacar saya. Itu berkorban. Bilang, luar biasa banget kamu. Saya aja gak pernah kayak gitu sama istri saya. Nah, menurut dictionary, Oxford Dictionary, arti sacrifice adalah seperti ini. Sacrifice is an act of giving up something valued for the sake of something else regarded as more important or worthy. Atau bahasa Indonesianya dikatakan pengorbanan adalah tindakan menyerahkan sesuatu yang berharga demi sesuatu yang lain yang lebih berharga. Menyerahkan sesuatu yang berharga demi sesuatu yang lain yang lebih berharga. Perhatikan definisi tadi, ada kata rela melepaskan sesuatu yang berharga. Berarti pengorbanan itu bukan cuman giving up something, saudara. Mesti ada giving up something precious. Ada yang berharga yang saudara rela lepaskan. Kalau saudara ingat mengenai cerita Kain dan Habel, saudara tahu familiar dengan cerita Kain dan Habel? Apa yang membedakan Kain dan Habel sampai satu persembahannya berkenan kepada Tuhan? Yang membedakan ini, Kain sekedar giving up something. Tapi Habel giving up something precious, giving the best. Karena kalau nggak ada sakit di sini, nggak ada sesuatu yang saudara berharga lepaskan, itu belum bisa disebut pengorbanan. Kalau saudara sekedar kasih baju saudara yang lama gak dipakai, ditaruh di lemari, ya udah saudara kasih ke orang, itu bukan pengorbanan saudara, itu cuci gudang. 2 Samuel 24 ayat 24, Raja Daud berkata, I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. It has to cost something, baru itu bisa disebut sacrifice. Jadi ada hal yang berharga yang saudara rela lepaskan. Nah, definisi tadi berkata rela melepaskan sesuatu yang berharga demi sesuatu yang lain yang lebih berharga. Ada kata lebih di situ. Berarti pengorbanan menunjukkan prioritas dan nilai seseorang. Betul ya? Karena kalau misalkan ada orang berkorban A demi B, berarti orang itu menganggap B lebih penting, lebih berharga dibandingkan A. Jadi pengorbanan seseorang menunjukkan prioritas hidupnya. Nilai mana yang dia taruh lebih tinggi. Contoh, seorang ibu yang baru punya anak, masih baby. Dia rela sacrifice tidurnya demi menyusui anaknya. Bukan karena tidurnya gak penting. Tapi karena dia menganggap kesehatan anaknya lebih penting dibandingkan tidurnya. Suami istri yang rela mengorbankan egonya masing-masing supaya ada unity di dalam pernikahan. Berarti mereka menganggap pernikahan mereka lebih penting dibandingkan ego masing-masing. Betul ya? Tapi berarti sebaliknya juga saudara. Kalau ada suami istri yang sibuk berargumen, yang penting gue menang argumentasi, yang penting I have the final say, maka berarti di mata mereka, ego mereka lebih penting dibandingkan pernikahan mereka. Ini buat date leader nih. Kalau ada core team yang selama ini diminta multi, gak pernah mau multi. Alasannya, aduh, udah nyaman di tempat ini, udah nyaman di sini, jangan pisahkan kami. Kami udah nyaman di sini. Berarti bagi core team tersebut, kenyamanan dia lebih penting dibandingkan jiwa yang lain yang membutuhkan komunitas. Semua date leader katakan ah? Nah, jeritan date leader saya dengarkan. Itu sebabnya saudara kita selalu menganjurkan saudara buat appreciate para volunteer setiap minggu. Karena mereka untuk melayani saudara, mereka mengorbankan sesuatu yang berharga. Mereka bukan orang pengangguran. Waktu mereka berharga, energi mereka berharga, effort mereka berharga. Tapi mereka rela korbankan itu semua karena mereka melihat jiwa saudara jauh lebih berharga dari itu semua. Pastor Johannes Telly sebagai campus pastor, setiap minggu standby 3-4 kebaktian.
Sekali lagi bukan karena waktu dia gak berharga, tapi dia melihat melayani Tuhan dan melayani saudara jauh lebih berharga dari itu semua. Pastor Johannes katakan aduh. Jeritan Pastor Johannes pun saya dengarkan. So sacrifice menunjukkan prioritas hidup seorang. Nah, konsep sacrifice ini sudah ada dari perjanjian lama, saudara. Di perjanjian lama, sacrifice atau pakai kata kurban. Ini Tuhan kasih peraturan-peraturan mengenai ini kepada umat Israel melalui perantara Musa. Jadi saat itu setiap Tuhan kasih banyak peraturan, ada burnt offering, ada grain offering, ada peace offering, berbagai macam. Saudara bisa baca sendiri di kitab Imamat. Tujuannya adalah antara lain untuk pengampunan dosa. Ada juga tujuannya untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuhan. Dan ada juga untuk show devotion kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik, tujuan-tujuan ini, tujuannya semua adalah untuk mendekatkan umat Israel kepada Tuhan. Makanya dikasih peraturan-peraturan mengenai sacrifice. Bahkan kalau saudara cek kata kurban ini berasal dari kata karab. Karab itu artinya to draw near, untuk mendekat. Jadi semua peraturan mengenai sacrifice Tuhan berikan supaya umat Israel bisa mendekat kepada Tuhan. It's all about relationship. Tapi pada prakteknya sayangnya gak sedikit dari umat Israel yang melihat sacrifice bukan sebagai alat untuk mendekat kepada Tuhan, tapi justru hanya sekedar ritual aja. Atau obligation. Atau yang lain lagi, kadang-kadang mereka datang menyembahkan sacrifice dengan mentalitas transaksional. Saya datang bawa korban persembahan. Kenapa? Ya karena dari dulu diajar begitu aja sama orang tua saya. Cuman ritual. Atau saya datang membawa korban persembahan supaya saya diberkati Tuhan. Mentalitasnya transaksional, hitung-hitungan. Tapi di perjanjian baru, Yesus datang. Dia mengorbankan dirinya. Dia menunjukkan bahwa I sacrifice for you because I love you. I sacrifice because I love. Sehingga yang dia mau pulihkan kembali adalah relationship. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang cukup favorit harusnya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada lagi ayat yang lain. Di Yohanes 15 ayat 13, dikatakan kasih yang paling besar, kasih yang paling luar biasa terlihat ketika seseorang rela mengorbankan diri demi menyelamatkan sahabatnya. Saudara, dari dua ayat tadi kita bisa belajar bahwa to love is to sacrifice. To love is to sacrifice. Katakan sama-sama dengan saya. To love is to sacrifice. We sacrifice because we love, and we love, to love is to sacrifice. Jadi kalau buat teman-teman adik-adik yang tadi di grade 10 sampai 12, kalau misalnya ada orang mendekat sama saudara, terus bilang, I love you. I love you. Dia katakan itu sama saudara, tapi tidak pernah ada pengorbanan apa-apa dari dirinya buat saudara. Maka kasihnya perlu dipertanyakan. Because to love is to sacrifice. Kalau dia mengasihi saudara, dia pasti bersedia berkorban untuk saudara. Nah, konsep ini awal-awal saya gak mengerti di dalam pernikahan saya. Itu sebabnya di pernikahan saya sama Ripka, istri saya yang tadi MC. Itu sebabnya ada banyak tension yang gak perlu terjadi. Nah, saya mau cerita, istri saya ini love language-nya gift, saudara. Saudara ngerti love language? Tahu love language? Berarti dia merasa dicintai orang kalau ada orang yang kasih dia kado. Dan dia menunjukkan rasa cintanya sama orang adalah ketika dia memberikan kado buat orang.
love language gift-nya itu tinggi banget. Jadi ketika dia mau siapin gift buat orang yang dia sayang, dia persiapin betul-betul secara give full effort gitu. Dia pikirin packagingnya apa, dia siapin kartunya seperti apa, dia cari tahu orang itu sukanya apa, size-nya apa, lalu dia persiapkan kado itu. Dia pikirin gimana kasih surprise-nya. Nah kebetulan istri saya menikah sama orang yang love language gift-nya itu nyungsep paling bawah. Bukan hanya 0, minus sekali. Seumur hidup saya saudara, sebelum ketemu sama Ribka, seumur hidup saya gak pernah terima kado, dan saya gak pernah beliin orang lain kado. Jadi saudara bisa bayangkan adjustment yang begitu besar yang kita harus hadapi di dalam pernikahan kita di awal-awal. Nah kebetulan dalam 1 tahun itu, ulang tahun saya datang lebih dulu dibandingkan ulang tahun istri saya. Nah ketika ulang tahun saya tiba-tiba di meja saya udah tersedia satu kado dibungkus rapi dengan packaging yang sangat bagus, dengan kartu ucapan yang sangat dipersiapkan dengan baik. Begitu saya buka, loh ini barang yang selama ini saya mau, kok dia bisa tahu? Saya kan gak pernah mention sering gitu. Tapi dia cari tahu saya, dan dikasih kadonya. Harapan dia adalah, saya menikmati kado itu. Saya bahagia, saya say thank you, dan saya menikmati kado itu. Tapi kenyataannya ketika saya terima itu, saya justru merasa tertekan. Saya justru merasa terbeban. Yang saya langsung pikir apa? Gimana gue balas dia nanti? Bentar lagi ulang tahun dia datang. Apa yang saya mesti balas nih? Bingung. Terus akhirnya saya negosiasi sama dia. Udahlah, gak usah lah kasih-kasih kado kayak gini. Aku terbeban nih, aku bingung mau kasih kamu apa. Berarti ntar pas kamu ulang tahun aku mesti siapin packaging seperti ini nih. Aku mesti cari tahu kamu sukanya apa. Aku mesti siapin barang seharga segini nih. Ini harganya lumayan loh ini. Dan betapa sedihnya Ribka mendengar reaksi saya. Bukannya saya say thank you, bukannya saya appreciate. Saya malah sibuk hitung-hitungan sama dia. Dan dia kasih tahu saya, kenapa my sacrifice for you, yang saya kasih out of love, kamu perlu ubah itu menjadi sesuatu yang transaksional. Kenapa kado yang saya kasih because I love you, kamu perlu ubah itu menjadi sesuatu yang hitung-hitungan. Saya kasih ke kamu karena saya mencintai kamu. I give because I love you. Saya kasih bukan supaya meminta kamu kasih saya kembali. Dan saya berharap ketika suatu saat kamu kasih saya pun, itu karena kamu mengasihi saya. Bukan karena kamu mau balas atau mau hitung-hitungan. Setelah memahami konsep ini, saya jadi mengerti. Setiap kali saya sacrifice, saya perlu memberikan out of love. Istri saya sudah mengampuni saya, betul? Udah mengampuni? Ini depan jemaat tuh, gak boleh bohong loh. Sayangnya saudara, sampai sekarang masih banyak orang yang terjebak sacrifice something sama Tuhan atau sama orang lain dengan mentalitas ini. Transaksional. Tanpa sadar ketika kita sacrifice because kita mau transaksional, yang selalu dirugikan adalah relationship kita. Yang pelan-pelan dibunuh dan jadi mati adalah relationship kita. Betapa banyak pasangan yang awal-awal mulainya di sini, sacrifice because love, akhir-akhirnya berubah menjadi ini. Ketika awal pacaran, rumah di Bekasi, pacar di Alam Sutra, saya jemput bolak-balik. I sacrifice because I love. Ketika udah menikah lama, kenapa sih mesti aku anterin kamu terus? Emang gak bisa kamu sacrifice? Naik ojek sesekali, naik taksi sesekali. Sesuatu yang tadinya, you do it because you love, akhirnya menjadi hitung-hitungan. Kalau saudara notice setiap pasangan yang sudah diambang perceraian, ketika dia curhat, semua kalimat yang keluar, kalimat-kalimat yang sifatnya transaksional. Pastor, saya udah lakukan A, B, C sama dia. Apa yang dia lakukan balas kepada saya? Transaksional. Saya sudah sibuk ini, itu buat dia. Saya kasih ini. Apa yang dia bawa ke dalam pernikahan ini? What does he bring to the table? Transaksional. Dan setiap kali kita begitu, yang dibunuh secara pelan-pelan adalah relationship kita. Nah, saya temukan saudara kenapa kita kesulitan untuk mengorbankan sesuatu because we love. Karena banyak orang gak sadar kalau mereka bisa sampai di sini, itu adalah hasil pengorbanan orang lain. Mereka gak sadar mereka di sini karena Tuhan sudah berkorban begitu besar buat mereka. Ada satu kata yang lumayan sering dipakai sama orang-orang akhir-akhir ini adalah self-made. Saudara pernah dengar? Saya ini self-made. Artinya dia merasa dia bisa sampai di sini karena usaha dia sendiri.
karena kerja keras di sini. Saya ini self-paid. Padahal kalau setiap orang mau jujur, tidak ada satu orang pun yang betul-betul self-made. Semua bisa ada di sini karena kita berdiri di atas pengorbanan orang lain. Karena Tuhan sudah berkorban begitu besar buat kita. Harusnya kita pun terdorong untuk berkorban juga buat Tuhan dan buat orang lain. So respons kita harusnya seperti di Roma 12 ayat 1, ayat yang kita baca bersama-sama. Dikatakan, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadahmu kepada Allah seharusnya demikian. Kalau bahasa Inggrisnya pakai kata a living sacrifice. Berikan hidupmu as a living sacrifice. Dan itu judul khotbah kita semua hari ini di setiap campus. A living sacrifice. Nah, selama bulan April ini kita akan terus membahas apa saja yang kita bisa lakukan di hidup kita as a living sacrifice. Dan khusus di minggu pertama ini, saya akan membahas mengenai sacrificing our will. Mengorbankan kehendak kita sendiri. Mengorbankan keinginan kita pribadi. Atau istilah lainnya adalah kita perlu hidup taat sama kehendak Tuhan. Obedience. Obedience. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau korban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Ini Samuel berkata kepada Saul, karena Saul saat itu memilih untuk tidak taat sama Tuhan. Dia ambil hewan jarahan musuhnya. Dengan dalih hewan ini mau dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi Tuhan berkata, saya lebih pilih kamu taat dibandingkan korban persembahan yang kamu berikan. Kalau istilah di konteks zaman sekarang, Tuhan seperti berkata, saya lebih pilih kamu taat dibandingkan kamu nyanyi setiap minggu. Saya lebih pilih kamu taat dibandingkan uang persembahan yang kamu kasih buat gereja. Obedience is better than sacrifice. Nah, apa yang dimaksud dengan obedience, ketaatan? Charles Stanley sempat mendefinisikan ketaatan seperti ini. Dikatakan ketaatan adalah melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak saya, dengan caranya Tuhan, bukan caranya saya. Di waktu yang Tuhan mau, bukan di waktu yang saya mau. Ulang sekali lagi ya, ketaatan itu melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya saya. Di waktu yang Tuhan mau, bukan di waktu yang saya mau. Kita bahas satu-satu ya. Melakukan kehendak Tuhan. Saya tahu kita semua di sini punya kehendak pribadi, saudara. Kita punya rencana sendiri, kita punya visi sendiri, kita punya planning ke depan mau ngapain. Tapi anak Tuhan yang dewasa bersedia untuk melepaskan itu semua kalau rencana Tuhan berkata lain. Make decision out of obedience, not out of convenience. Tuhan mau saya mengampuni, itu gak nyaman. Tapi saya mau tetap lakukan. That's obedience. Tuhan mau saya mengasihi orang lain, bahkan mengasihi musuh. Itu gak nyaman. Tapi saya mau taat. That's obedience. Berikutnya, dengan caranya Tuhan. Bukan cara saya. Kadang-kadang kita oke deh dengan yang tadi. Saya mau deh taat sama kehendak-Mu Tuhan. Tapi dengan caranya saya ya. Jangan diatur-atur. Tuhan mau saya mengampuni. Oke, saya mau mengampuni Tuhan. Tapi tunggu dia minta maaf dulu ya. Dengan caranya saya. Tuhan mau saya melayani di hari Minggu, melayani di gereja. Oke, tapi jangan yang di tempat parkir atau di ini yang ngangkat-ngangkat kamera gitu. Berat, saya maunya nyanyi aja di panggung. Saudara, kalau kita hanya taat sama kehendak Tuhan, tapi tidak mau mengikuti caranya, itu namanya partial obedience. Atau kalau kita pilih-pilih, saya mau taat sama perintah Tuhan yang ini, tapi kehendak Tuhan yang ini saya gak mau taat ya. Itu namanya partial obedience. Dan partial obedience is disobedience. Ketaatan yang setengah-setengah itu sama aja dengan gak taat. Are you okay so far? Saudara mulai tertusuk-tusuk? Yang ketiga dikatakan di waktu yang Tuhan mau, bukan di waktu yang saya mau. Ini kita sering juga negosiasi sama Tuhan. Tuhan, saya mau taat, tapi jangan sekarang ya. Tunggu nanti deh ketika waktu saya lebih lowong.
Tuhan mau saya memuridkan. Oke, saya mau, tapi jangan sekarang ya. Urusan saya masih banyak. Urusan saya aja masih banyak. Masa saya mesti ngurusin orang lain? Nanti aja. Sehingga saudara perlu menunda dan menunda dan menunda terus. Come out with excuses untuk delay. Tapi kita gak sadar bahwa delayed obedience is disobedience. Ketaatan yang terus ditunda itu sama aja dengan ketidaktaatan. Delayed obedience is disobedience. Untuk kita bisa taat seperti ini, saudara, butuh perubahan fokus yang sangat besar. Kita gak bisa lagi fokus hanya diri sendiri. Tapi kita perlu fokus sama Tuhan. Saya dulu juga seperti itu. Saya merasa kalau mengikut Tuhan yang benar itu, saya punya rencana, saya punya planning, saya punya mimpi. Saya mau berbisnis, saya mau menikah umur segini, saya mau punya berapa anak, saya mau punya rumah dan segala macam. Dan saya mau melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana saya. God please bless my plan, bless my dream. Kelihatannya rohani saudara. Tapi saya sadar semakin saya dewasa, bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu ketaatan. Bukan lagi saya yang melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana saya. Tapi sebenarnya Tuhan yang sedang melibatkan saya di dalam setiap rencana Dia. That's obedience. Perlu ada keputusan untuk melepaskan kendali atas hidup kita. Dan sadar bahwa kita gak pernah pegang kendali dari awal. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Mengenai ketaatan, saya mau saudara baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Kisah yang sangat menarik mengenai janda Sarfat. Dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Coba garis bawahi kata itu dulu. Di sini firman Tuhan berkata, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Berarti Tuhan bilang, saya udah kasih tahu janda bahwa untuk kasih kamu makan Elia. Oke, disimpan dulu, kita lanjut dulu. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya udah gak punya apa-apa lagi. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Stop dulu di sini sebentar saudara. Tadi Tuhan bilang dia sudah memerintahkan janda untuk kasih makan Elia. Betul ya? Nah saya gak tahu gimana buat saudara, tapi buat saya, di imajinasi saya, kalau betul Tuhan sudah perintahkan kasih audible voice, clear instruction kepada janda itu untuk kasih makan Elia. Harusnya ketika Elia datang dan samperin janda itu harusnya bilang, saya udah tunggu-tunggu kamu. Tuhan udah kasih tahu ke saya mengenai kamu. Ini makanan dan minuman sudah saya siapkan. Betul gak? Harusnya dia udah expect Elia bakal datang. Tapi di sini reaksi janda itu malah kebalikan. Janda itu malah bingung, ketakutan, dan bilang, saya gak punya apa-apa. Kalau diambil lagi ini, saya kasih ke kamu, udah, saya dan keluarga saya mati. Saudara bayangkan ya, Tuhan bilang, aku sudah memerintahkan janda untuk kasih makan. Tapi janda itu bingung ketika Elia datang. Saudara, ayat ini mengingatkan saya, kadang-kadang perintah Tuhan untuk saudara taat, gak datang dengan clear audible voice, tapi datang melalui kebutuhan orang lain di sekitar saudara. Stop asking for signs. Tuhan, kalau betul saya mesti memberi, kasih saya tanda yang jelas. Ngomong dibisikin di telinga saya. No. Cukup kita memperhatikan kebutuhan orang di sekitar kita. Bisa jadi itu dari Tuhan. Supaya saudara taat. Kita lanjut lagi. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah.
Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, dia langsung taat. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amazing. Saudara, melalui kisah janda Sarfat ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, ketaatan membutuhkan iman di tengah keterbatasan. Ketaatan membutuhkan iman di tengah keterbatasan. Kata-kata yang diucapkan janda Sarfat tadi, kalau kita mau jujur, seringkali adalah kata-kata yang kita ucapkan ketika Tuhan minta kita taat. Gimana saya mau kasih? Kalau saya kasih, saya mati, keluarga saya mati. Dan itu pun yang sering kita katakan kepada Tuhan. Tuhan, gimana kalau saya udah kasih memberi, saya sendiri gak cukup buat bayar uang sekolah anak. Gimana Tuhan kalau saya melayani hari Minggu seperti yang Tuhan mau, saya jadi gak ada waktu buat diri saya sendiri, saya gak ada me time. Bagaimana Tuhan kalau Tuhan suruh saya jangan lanjut sama pacar itu yang toksik? Bagaimana kalau saya taat, saya malah jadi single seumur hidup dan gak laku-laku? Bagaimana kalau saya mengalah dengan adu argumen dengan suami saya atau istri saya malah ditindas-tindas terus di dalam pernikahan saya? Itu semua kata-kata what if yang menunjukkan bahwa kita gak percaya sama penyediaan Tuhan. Padahal yang namanya ketaatan membutuhkan iman di tengah keterbatasan. Kita gak bisa taat sama orang yang kita gak percayai. We cannot obey someone we don't trust. Obedience is an act of faith. Ketaatan dan iman itu gak bisa dipisahkan, saudara. Kalau saudara mau bisa taat dengan baik pada Tuhan, saudara perlu percaya sama dia bahwa dia Tuhan yang menyediakan. Bahkan di tengah-tengah keterbatasan kita sekalipun, dia Tuhan yang menyediakan. Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah Tuhan tidak meminta apa yang kita tidak punya, tapi menguji ketaatan kita dengan apa yang ada. Tuhan gak minta apa yang janda Sarfat ini gak punya. Tuhan, saya cuma punya minyak dan tepung. Ya udah, itu yang Tuhan minta. Tuhan gak minta apa yang dia gak punya, saudara. Nah, seringkali kita ketika diminta Tuhan taat, kita sibuk memperhatiin apa yang kita gak punya. Tuhan mau saya taat, aduh Tuhan, saya gak punya banyak, resources saya terbatas. Nanti deh. Aduh Tuhan, saya cuma punya segini. Tuhan mau saya memuridkan, aduh saya gak bisa ngomong Tuhan. Saya gak jago public speaking. Mungkin Tuhan akan jawab, siapa yang minta kamu public speaking? Tuhan gak minta apa yang kamu gak punya. Tapi maukah kamu taat dengan apa yang ada di tangan? Kalau kita selalu fokus sama apa yang kita gak punya, kita akhirnya tunda dan tunda terus. Nanti saya Tuhan melayani ketika saya punya resources lebih banyak. Nanti saya memberi ketika saya punya uang lebih banyak. Selalu nanti ketika punya lebih banyak. Padahal saudara, gak mungkin kejadian. Kenapa? Kalau dengan sedikit aja yang kita punya, kita gak bersedia taat, kita akan kesulitan untuk taat meskipun kita sudah punya banyak. Saya ulang ya, kalau kita gak bersedia taat dengan sedikit yang kita punya, maka kita pun akan kesulitan untuk taat ketika kita punya banyak. Kenapa? Karena Lukas 16 sudah berkata, siapa yang setia dengan perkara kecil, akan setia juga dengan perkara besar. Tapi siapa yang tidak setia dengan perkara kecil, dia tidak akan setia juga dengan perkara yang besar. So mari kita belajar taat meskipun dengan sedikit yang kita punya. Meskipun resources kita terbatas. Kenapa saudara? Poin saya yang ketiga. Karena penyediaan Tuhan seringkali terjadi setelah kita taat. Setelah kita taat. Bukan sebelum kita taat. Manusia maunya Tuhan sediakan dulu. Baru saya mau taat. Tuhan kasih dulu resourcesnya. Baru saya mau taat. Tapi cara Tuhan gak seperti itu. Taat dulu, baru saya sediakan.
Atau kalau enggak kita negosiasi, bikin saya mengerti dulu deh Tuhan. At least give me the complete picture. Kalau saya udah ngerti, saya mau taat. Tapi cara Tuhan, taat dulu. Suatu saat kamu akan mengerti. Kenapa saudara? Tuhan gak pernah kasih complete picture. Karena dia mau kita belajar beriman dan bergantung sama dia. Kalau kita udah tahu semuanya di awal, kita bergantung sama pemikiran dan pemahaman kita sendiri. Tuhan gak kasih the complete picture. Because He wants us to have faith. Because God's provision comes after obedience. God's provision comes after obedience. Craig Groeschel pernah berkata, you don't have to understand completely to obey immediately. Saudara gak perlu tunggu sampai mengerti dulu semuanya untuk bisa segera taat sama pimpinan Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah cerita saudara. Saya masih ingat anak saya yang paling kecil namanya Harper. Ketika dia masih kecil saya bawa dia ke dokter buat imunisasi. Masuk di imunisasi, dia kaget melihat jarum suntik yang disediain. Dan dia kaget dia perlu disuntik. Dan ketika dia disuntik saya masih ingat dia menangis, dia meraung-raung. Dia minta tolong untuk kalau bisa jarum suntik ini dijauhkan dari dia. Dia lihat ke saya dan dia minta tolong sama saya. Tapi yang dia bingung, papanya bukan datang untuk menolong dia dari hal yang gak nyaman itu. Papanya justru datang mendekat dan dekap badan dia supaya dia gak gerak. Dia bingung, kenapa papanya gak tolong dia ketika dia minta tolong. Singkat cerita, imunisasi selesai. Dan ketika Harper beranjak semakin dewasa, semakin besar, saya bawa lagi dia untuk imunisasi. Dan saya gak pernah bohong sama dia ketika saya bilang saya mau bawa dia ke dokter buat imunisasi, saya kasih tahu apa adanya. Saya sudah expect dia bakal negosiasi sama saya. Saya sudah expect dia bakal kabur, cari-cari alasan untuk tidak taat. Saya udah expect dia kalau enggak mau transaksional sama saya. Ya udah saya mau ke dokter tapi habis itu kasih saya permen. Atau apapun yang dia minta, yang dia mau, mainan atau apapun itu. Tapi yang saya kagum sama dia tahu dia mau ke dokter. Dia gak negosiasi, dia gak transaksional, dia tetap mau taat ikut sama saya. Saya bingung, dalam perjalanan saya sama dia ke dokter, saya tanya sama dia, kamu tahu kan kita mau imunisasi? Tahu. Kamu tahu kamu bakal disuntik? Tahu. Kok kamu gak negosiasi? Kok kamu gak merengek-rengek? Kok kamu mau taat? Dan Harper cuma bilang sesuatu yang sangat menyentuh hati saya. Dia bilang gini, karena Daddy kasih tahu itu baik buat saya. Karena Daddy kasih tahu itu baik buat saya. Dia percaya sama kata-kata saya. Dia percaya bahwa itu baik buat dia. Meskipun dia belum mengerti saudara. Umur segitu dia gak ngerti apa benefitnya imunisasi buat dia. Meskipun dia tahu dia sedang dibawa ke tempat yang gak nyaman. Ke tempat yang sakit. Meskipun masih fresh di memori dia, saya bukan datang menolong dia, saya malah dekap badan dia. Tapi dia tetap mau lakukan. Karena Daddy bilang itu baik buat saya. Saudara, ketaatan Harper sangat menyentuh hati saya, hati orang tuanya. Nah saya aja orang tua yang penuh kelemahan, penuh kekurangan, yang tidak sempurna. Hati saya aja tersentuh ketika melihat anak saya taat. Apalagi Bapa di surga ketika melihat saudara taat. Ketaatan saudara bisa menyentuh hati Tuhan. Dan ketika melihat Harper yang begitu taat, relationship saya semakin dalam dengan dia. Dan ketika saudara taat, begitu juga relationship saudara dengan Tuhan akan semakin dalam. Kalau ada orang yang tanya, kenapa saya mesti taat? Apa rewardnya buat saya mesti taat sama Tuhan? Apakah saya bakal dapat berkat atau yang lain? No. The reward of obedience is a deeper relationship with God. Cukup itu aja. The reward of obedience is a deeper relationship with God. Saudara gak perlu yang lain. Semua berkat-berkat yang lain cuma bonus. Tapi begitu tahu saudara semakin intim dengan Tuhan. Saudara tahu dia gak pernah meninggalkan saudara. Itu akan membawa saudara semakin dekat dengan dia. The reward of obedience is a deeper relationship with God.
Saya berharap saudara belajar sesuatu hari ini. Pejamkan mata saudara sebentar, saya mau berdoa buat saudara. Saudara yang di online juga, pejamkan mata saudara sebentar, I want to pray for you. Kalau saudara berkata hari ini, saudara tahu dengan jelas sebenarnya Tuhan sedang meminta sesuatu dari saudara, menunggu ketaatan saudara. Tapi selama ini mungkin saudara tunda-tunda, saudara terus negosiasi sama Tuhan. Saudara mau dengan caramu sendiri atau di waktumu sendiri. Tapi hari ini saudara sadar, nggak kebetulan saya ada di sini. Firman ini buat saya. Dan saudara mau declare hari ini, God, I want to obey. Saya nggak mau lagi negosiasi, saya nggak mau lagi tunda-tunda, saya mau taat sama pimpinanmu. Kalau saudara orangnya, bolehkah angkat tangan saudara tinggi-tinggi? Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, buat saya tahu siapa yang saya doakan. Saya lihat setiap tangan yang terangkat, amazing. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Buat saudara yang di online juga, angkat tangan saudara. Taruh tangan saudara di dada saudara. Taruh tangan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami declare hari ini bahwa kami mau berhenti bernegosiasi. Kami mau berhenti menghindar. Dan kami mau taat sama pimpinan-Mu. Kenapa? Karena kami percaya di atas perkataan-Mu bahwa ini baik buat saya. Kami percaya bahwa setelah kami taat, Engkau akan datang dan menyediakan apapun yang kami butuhkan. We trust you. Kami mau belajar taat sehingga kami semakin dekat dengan Engkau. Ini bukti sacrifice yang kami bisa berikan kepada Engkau. Sehingga kami bisa betul-betul berkata bahwa Engkau milik kami. Dan kami milik-Mu. Roh Kudus mampukan kami karena kami manusia yang lemah. Seringkali kami ingin kembali ke cara hidup yang lama. Tapi dengan kekuatan Tuhan, kami sanggup melakukan segala perkara yang telah Kau siapkan buat kami. We thank you Jesus. Kami mau Engkau dapati kami sebagai anak-anak-Mu yang setia, yang taat, bahkan taat sampai akhir hidup kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak Tuhan yang bersedia taat sama-sama katakan, amin.